Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurafiana. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama dari kelompok saya, yakni mengenai ruang lingkup pendidikan keislaman pada tingkat perguruan tinggi. Ruang lingkup Islam terutama pada tingkat perguruan tinggi itu biasa dikenal dengan studi Islam, atau secara etimologisnya itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu Islamiyah. Dalam kajian Islam juga sering disebut dengan sebutan Islamic Studies, yang secara harfiahnya itu merupakan suatu kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Sedangkan secara terminologisnya itu berarti suatu kajian yang dilakukan secara sistematis terpadu untuk mengetahui, memakai, serta menganalisis secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri, baik itu berupa ajaran pokok yang ada di dalam agama Islamnya, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai hal-hal dari segi kehidupan manusia saja, melainkan mengajarkan banyak hal seperti sumber ajaran yang mengambil aspek Al-Quran, hadis. Selain itu juga secara materialnya, ruang lingkup studi Islam dalam tingkat perguruan tinggi itu sendiri biasanya mengenalkan tradisi sarjana barat, yakni membahas hal-hal mengenai ajaran, doktrin, sejarah, serta institusi-institusi keislaman yang sudah ada sejak pada zaman Nabi atau sejak pada zaman dahulu kala. Baik, setelah kita membahas mengenai ruang lingkup pendidikan keislaman pada tingkat perguruan tinggi, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai tujuan pendidikan keislaman pada tingkat perguruan tinggi. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama, kita dapat mempelajari secara mendalam tentang apa itu agama Islam dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lainnya mengenai kehidupan budaya manusia. Yang kedua, yakni kita dapat mempelajari secara mendalam mengenai ajaran pokok yang ada di agama Islam, serta bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam mengenai sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, serta bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Dan yang terakhir, kita dapat mempelajari apa saja prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada era modern saat ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Diolhak dengan nomor induk mahasiswa 2108101132. Saya di sini sebagai pemateri yang kedua ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, diantaranya tersirat dalam Undang-Undang Sindisnak nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3, yang dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam SK nomor 38 tahun 2002, Dirjen Dikni menyatakan bahwa mata kuliah pendidikan agama Islam bertujuan untuk memberikan landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersifat rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam bekerja sama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.
Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki tujuan ganda, yakni yang pertama, membina kepribadian mahasiswa secara utuh agar mereka menjadi pribadi muslim yang beriman, bertakwa, beribadah hanya kepada Allah, serta berakhlak mulia. Yang kedua, membina kesadaran intelektual mereka agar menjadi ajaran Islam sebagai dasar dan landasan dalam mempelajari dan mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Ya, materi selanjutnya ialah fungsi pendidikan keislaman pada tingkat perguruan tinggi. Secara sederhana, fungsi pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad, fungsi pendidikan Islam adalah yang pertama, alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Adapun fungsi pendidikan keislaman pada tingkat perguruan tinggi adalah yang pertama, pemantapan nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta akhlak mulia mahasiswa yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, penyesuaian mental mahasiswa terhadap lingkungan fisik dan sosial. Yang keempat, pencegahan mahasiswa dari dampak negatif paham keagamaan dan budaya asing yang berpotensi membawa kemudaratan. Yang kelima, pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran ajaran Islam, baik teori maupun praktek. Yang keenam, penyelarasan antara potensi dasar mahasiswa dengan agama sebagai acuan hidup agar mahasiswa tetap berjalan di atas nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, pengembangan nilai insani pada mahasiswa dan satuan sosial masyarakat berdasarkan nilai ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, pemberi motivasi, dinamisasi, dan inspirasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Urgensi pendidikan keislaman pada tingkat perguruan tinggi. Yang pertama, akidah adalah bagian terpenting dalam ajaran Islam. Jika ajaran Islam ini diumpamakan jasad, maka akidah adalah ruhnya. Ia adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke sekujur badan. Demikian halnya dengan akidah. Dialah yang menjadi ruh ajaran Islam. Berdasarkan imanlah seseorang akan dinilai di hadapan Allah. Yang kedua, akidah mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan. Hidup ini sangat labil, penuh dengan ujian dan cobaan. Untuk menghadapi situasi semacam ini, manusia memerlukan pegangan yang kokoh, memerlukan sandaran yang kuat, membutuhkan mental yang tahan banting. Pada gilirannya, akidah yang akan mengontrol dan mengarahkan perilaku seorang mukmin. Bahkan sholat, haji, puasa, dan seluruh amal baik tak ada gunanya tanpa adanya akidah. Yang ketiga, agama adalah fitrah atau sesuatu yang mutlak yang telah ada sejak dilahirkan. Salah satu mata kuliah dalam lembaga pendidikan di perguruan tinggi yang sangat berkaitan dengan perkembangan moral dan perilaku adalah pendidikan agama. Mata kuliah pendidikan agama pada perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok mata kuliah umum, yaitu kelompok mata kuliah yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bakal mahasiswa memasuki kehidupan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan pendamping bagi mahasiswa agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agamisnya, sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dalam mewujudkan keberadaannya di tengah masyarakat.